Halo, perkenalkan nama saya Alfred Sulsar Prawijaya Tanubanu dengan NIM 642124338 dan bersama teman saya Bagas Hadi Prasetyo dengan NIM 642122294. Dan kami berdua di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan analisis regresi dan korelasi menggunakan SPSS versi 26 sekaligus akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan analisis regresi dan korelasi menggunakan SPSS versi 26. Dan sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Siti Rugaya selaku dosen mata kuliah metode kuantitatif yang telah memberikan tugas serta bimbingan dalam menyelesaikan tugas ini hingga selesai. Dan berharap tugas ini akan memberikan manfaat ke depannya. Dan langsung saja berikut penjelasan bagaimana cara menganalisis regresi dan korelasi. Nah, di sini ada studi kasus ya. Studi kasus ini berjudul pengaruh media sosial terhadap konsentrasi belajar mahasiswa di kelas Universitas Minahasa Informatika Cengkareng. Studi kasus ini menggunakan metode penelitian kuantitatif statistik yaitu dengan hubungan pengaruh. Nah, beberapa waktu yang lalu kami sudah mengumpulkan data dari kuesioner yang telah kami buat dan terdapat 30 orang responden yang sudah menjawab dan di sini ada data variabel X dan variabelnya, yang dimana data variabel X ini adalah media sosial dan variabelnya adalah konsentrasi belajar. Data-data ini sudah kami kumpulkan beberapa minggu yang lalu dan sudah kami olah dan totalnya seperti di layar. Nah, selanjutnya untuk analisis korelasi antara X dengan Y. Hasil data yang 30 responden tadi kita masukkan ke SPSS dan kita olah. Dan jadilah outputnya yang correlation ini. Nah, analisis korelasi antara X dengan Y. Di sini ada output dari SPSS yaitu correlation-nya, yang dimana diperoleh koefisien korelasi linear antara X dan Y sebesar 0,465 yang lain dengan nilai signifikansi sebesar 0,10. Nah, untuk uji korelasi antara X dengan Y, ada hipotesis HO tidak ada hubungan antara X dengan Y dan HA ada hubungan antara X dengan Y. Nah, dasar pengambilan keputusan HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikansi kurang dari 0,5. Untuk keputusan dari tabel correlation pada output SPSS diperoleh signifikansi 0,10 kurang dari 0,05 yang artinya HO ditolak dan HA diterima. Untuk kesimpulan, terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara X dengan Y dengan nilai R 0,465 yang menunjukkan adanya hubungan antara X dengan Y. Nah, untuk analisis regresi dapat kita lihat ada di sini regression model sumbernya dan koefisien korelasi dan determinasi. Nah, pada koefisien korelasi dan determinasi ini adalah output SPSS juga, hasil output SPSS juga. Nah, pada tabel model summary diperoleh koefisien linear sebesar 0,465 dan nilai signifikansi nilai koefisien determinasi sebesar 0,216 atau 21,6%. Sedangkan nilai signifikansi efisiensi sama dengan 0,010 yang akan digunakan untuk uji koefisien korelasi dan determinasi. Nah, untuk uji koefisien korelasi dan determinasi ada uji koefisien korelasi ya, yang dimana HO-nya, hipotesisnya HO tidak ada hubungan yang signifikan antara X secara simultan dengan Y. HA ada hubungan yang signifikan antara X secara simultan dengan Y. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan dapat kita lihat di sini di layar. Nah, untuk keputusannya karena signifikansi F change sama dengan 0,10 yang artinya kurang dari 0,050 maka HO ditolak dan HA diterima. Untuk kesimpulan, terdapat hubungan yang signifikan antara X secara simultan dengan Y dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,465. Nah, untuk uji determinasi ada hipotesis juga, yang dimana hipotesisnya HO tidak ada pengaruh X secara simultan bersama-sama terhadap Y dan HA ada pengaruh X secara simultan terhadap Y. Nah, dasar pengambilan keputusan dapat kita lihat di sini. Dan untuk keputusan karena signifikansi F change sama dengan 0,010
yang artinya kurang dari 0,050, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, untuk kesimpulan, terdapat pengaruh X secara simultan terhadap Y, yaitu sebesar 21,6%, sedangkan 78,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Untuk persamaan regresi linear, nah di sini ada hasil output dari SPSS ya, di mana ini adalah tabel koefisien. Pada tabel koefisien di atas diperoleh A sama dengan 23,953 dan B sama dengan 0,755. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan A tambah B X sama dengan 23,953 tambah 0,755. Nah, yang untuk analisis konstanta 23,953 menyatakan jika tidak ada X sama dengan 0, maka Y akan sebesar 23,953%. Nah, untuk koefisien regresi X-nya sama dengan 0,755 menyatakan jika X bertambah satu satuan atau 1%, maka akan meningkatkan Y sebesar 75,5%. Nah, untuk uji persamaan regresi linear sederhana, ada tabel ANOVA ya, yang dimana ini juga merupakan hasil output dari SPSS. Di sini ada hipotesis juga HO persamaan regresi yang terbentuk tidak signifikan, HA persamaan regresi yang terbentuk signifikan, dan dasar pengambilan keputusan dapat dilihat di layar. Nah, untuk keputusan pada tabel ANOVA dari output SPSS di atas diperoleh signifikannya sama dengan 0,010, yang artinya kurang dari 0,05, HO ditolak dan HA diterima. Untuk kesimpulan, persamaan regresi yang terbentuk signifikan, yaitu mendefinisikan hubungan positif karena nilai Y positif antara X dengan Y. Nah, mungkin sekian saja untuk uji korelasi, uji persamaan regresi linear sederhana dan korelasi. Nah, selanjutnya untuk tutorialnya akan dijelaskan oleh teman saya Bagas Hadi Prasetyo. Ini kepada teman saya kami berikan waktu. Baik, di sini saya Bagas Hadi Prasetyo yang akan melanjutkan mengenai tutorial mengolah data dari Excel, kemudian dipindahkan ke SPSS, yaitu dengan tujuan menguji analisis, korelasi, serta regresi. Baik, untuk selanjutnya di sini saya sudah mendapatkan data dari kuesioner yang telah saya dan teman saya sebarkan sebelumnya. Di sini saya mendapatkan total 30 responden yang nantinya kita akan pindahkan datanya dari Excel ke SPSS ya. Tidak seperti sebelumnya, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Kemarin sebelumnya menggunakan data dari X1 sampai X5 ini, sedangkan untuk sekarang untuk uji korelasi dan regresi di sini kita hanya akan menggunakan data dari total ini saja ya, total dari variabel X dengan Y-nya. Oke, baik. Untuk langkah selanjutnya di sini saya akan membuka SPSS-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa mengklikkan double klik pada mouse, yaitu klik kiri pada mouse ya. Baik, di sini kita tunggu sebentar. Untuk layar bagian ini kita close-kan saja. Klik close ya. Baik, setelah SPS-nya terbuka, di sini saya akan mulai memindahkan data dari Excel yang tadi ke SPSS-nya.
Baik, untuk selanjutnya kita buka data yang tadi, kita kopikan totalnya ya dengan menekan Ctrl plus C pada keyboard untuk kita copy. Lalu kita pindah ke SPSS, lalu kita klik bagian sini, lalu kita ketik, kita tekan Ctrl plus V untuk mempaste. Oke, untuk selanjutnya untuk variabel total variabel ini juga kita akan pindahkan. Baik, untuk selanjutnya kita bisa klik kanan ya, copy maupun pintasan keyboard ya dengan mengklik Ctrl plus C. Nah, selanjutnya kita pindahkan juga dengan tekan Ctrl plus V ya. Oke, setelah data sudah terpindah, di sini kita akan pergi ke tab variable view terlebih dahulu ya. Terus selanjutnya untuk di bagian nama ini, untuk var 0001 ini kita akan ganti menjadi X ya. Menjadi X, dan var 0002 ini kita akan ganti menjadi Y. Oke, baik, untuk label di sini karena di sini saya menggunakan media sosial untuk variabel X-nya, saya akan mengisikan media sosial ya. Nah, sementara untuk Y-nya di sini saya menggunakan konsentrasi belajar. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita pergi ke data view lagi. Di sini sudah terlihat ya, sudah terganti namanya. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tutorial cara untuk uji korelasi terlebih dahulu ya. Untuk langkah awal, di sini kita bisa pergi ke tab Analyze, lalu kita cari correlate. Untuk selanjutnya kita geser, lalu kita klik different ya. Kita klik. Nah, untuk selanjutnya kita akan pindahkan variabel X dan Y-nya ini ya. Kita Ctrl A ya untuk memblok semua, lalu kita pindahkan ke bagian kolom kanan. Kita klik panah ini, lalu kita klik OK. Baik, di sini data sudah didapatkan ya. Untuk uji korelasinya yaitu media sosial yaitu X-nya didapatkan dengan total 0,465, dengan seek-nya didapatkan 0,010. Untuk konsentrasi belajar atau Y-nya di sini mendapatkan 0,465 ya untuk totalnya, sementara untuk seek-nya sama seperti yang X yaitu 0,010, yaitu HO ditolak sementara HA diterima ya, karena seek-nya lebih kecil daripada 0,050. Baik, untuk selanjutnya di sini kita minimize, bisa kita klik ini. Terus selanjutnya sini saya akan menjelaskan untuk bagian yang regresi ya. Baik, untuk regresi kita pergi ke tab Analyze juga sama seperti sebelumnya. Lalu untuk regresi ini kita cari opsi yang regression. Nah, lalu kita klik yang linear. Baik, setelah terbuka bagian layar seperti ini, untuk media sosial atau X, di sini kita pindahkan ke dependent ya untuk X-nya. Nah, sementara konsentrasi belajar atau Y-nya itu kita pindahkan ke independent. Baik, untuk selanjutnya kita pergi ke bagian statistik ya. Lalu untuk bagian R square chain ini kita checklist, lalu kita continue. Nah, selanjutnya kita klik OK. Baik, di sini sudah terdapat data dari regresi ya, didapatkan yaitu R square
0,216, sementara R-nya itu 0,465. Untuk ANOVA-nya juga sudah didapatkan, koefisiennya juga. Nah, baik, untuk selanjutnya setelah data didapatkan kita bisa minimize. Setelah kita minimize, kita bisa save ya datanya dengan mengklik sini, atau bisa klik file ya, bagian type file, kita save as. Nah, selanjutnya bisa kita klik ketikkan data uji korelasi dan regresi SPSS. Kita bisa save di sini, kita save. Baik, setelah tersimpan datanya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alfred. Baik, untuk kesimpulan, terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara media sosial dengan konsentrasi belajar. Selanjutnya, terdapat hubungan yang signifikan antara media sosial secara simultan atau bersama-sama dengan konsentrasi belajar. Nah, sekian saja yang dapat kami jelaskan dari analisis regresi linear dan analisis korelasi menggunakan SPSS versi 26. Kami mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, kekurangan baik dalam penyampaian materi, penjelasan, maupun yang kesalahan yang terdapat dalam materi-materi yang sudah kami jelaskan. Sekali lagi kami mohon maaf dan atas perhatian kami mengucapkan terima kasih.